Kita mulai ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang tadi sudah bergabung di link Zoom yang Bapak sudah share ya. Ini coba Bapak tampilkan dulu. Materi kita lagi di-download. Ya, sambil menunggu juga lah ya, ini rupanya masih di-download materinya. Jadi kita tunggu dulu bersabar. Ya, jadi materi kita ini ya mengenai kehidupan masyarakat Hindu-Buddha ya. Ini sambil menunggu loadingnya. Jadi kehidupan masyarakat Hindu-Buddha ini kalau kita lihat tentunya sudah ada pada sebelum kita lahir ya, sehingga kita tahu bagaimana perkembangannya saat sekarang ini. Dan kita melihat ini ada sudah 31 orang yang gabung. Ya, jadi masih juga kita nunggu ini apanya. Ya, jadi tentunya ini kita harapkan ya bagaimana dengan adanya pengetahuan kehidupan masyarakat Indo-Buddha ini bisa kalian lihat ya pada materi juga yang berkaitan sebelumnya. Dan ini Bapak juga sudah share ya di melalui Google Classroom materi kita juga dan bisa kalian lihat. Ini lagi Bapak mencoba untuk bisa diupload ke melalui apa namanya via Zoom kita ya, masih loading ya, masih loading. Jadi tunggu saja ya. Baiklah, sebelumnya ya Bapak akan bacakan aja dulu ya sebelum bisa tampil karena memang belum bisa dilihat ini. Buka. Ya, kehidupan masyarakat Hindu-Buddha ya. Jadi di masyarakat Hindu-Buddha itu ada kita lihat yang pertama masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita melihat di sini adalah kebudayaan di masyarakat Hindu-Buddha itu adalah kebudayaan yang di Indonesia masuknya. Kita ada beberapa teori yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah teori Waisa. Ya, inilah sambil loading ya materinya. Bapak harap kalian juga bisa lihat melalui Google Classroom yang sudah Bapak share juga di kolom materi ya supaya bisa dilihat. Teori Waisa yaitu dikemukakan oleh Prof. N.J. Krum yang berpendapat bahwasanya penyebar Hinduisme di Indonesia yaitu para pedagang, yaitu dengan ada pergaulan dengan para pedagang India ya yang masuk ke negeri kita. Jadi memang kehidupan masyarakat Hindu-Buddha itu masuknya ke Indonesia itu berasal dari pedagang dari India ya, sehingga mereka selain berdagang juga mempengaruhi bagaimana kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Sehingga yang kedua teori Brahmana, yaitu teori Brahmana dikemukakan oleh Van Lier. Dia menolak teori Waisa, alasannya kaum pedagang tidak ahli sebagai ahli Hinduisme. Yang datang ke Indonesia adalah kaum Brahmana yang memang ahli dalam Hinduisme. Mereka datang atas undangan kepala suku dalam mengadakan penobatan, dan ini tentunya banyak dicocokkan dengan bahasa-bahasa prasasti Indonesia. Jadi kalau menurut teori Brahmana ini adalah bahwasanya kaum Brahmana yang untuk sebagai penyebar ya budaya-budaya Hindu yang ada di Indonesia. Jadi mereka diundang oleh para tokoh adat ya ibaratnya supaya bisa mensosialisasikan kebudayaan Hindu-Buddha tadi ya. Ya
baru ada teori kita jumpai, yaitu teori dari Brahmana tadi sudah kesatria, ya. Jadi teori kesatria ini ya teori yang tentunya dipakai ya untuk bahwasanya seorang ahli India yang ini berasal dari masuknya agama dan kemudian hidup Buddha itu berasal dari kegiatan para kesatria. Jadi kalau tadi Brahmana ini kesatria, sehingga kita dapat bisa membedakan ya ini versi dari teori Brahmana dan teori dari kesatria. Selanjutnya teori arus balik ya. Ya, ini teori arus balik. Coba Bapak tes kembali untuk ininya ya biar bisa tampil. Teori arus balik. Ini mungkin apa nih? Hah? Ya, bentar biar Bapak share dulu materinya. Ya, Pak. Oh, rupanya ada banyak rupanya. Ya, lama kali loadingan, bersabar sedikit ya. Oke, ini udah nampak. Halo semua? Belum, Pak. Belum Belum, nampak. Pak. Oh, belum nampak ya? Belum. Nampak ya? Oke, coba dites lagi.
melalui share screen. Oh, ini dia. Bentar lagi loading. Ya, ini dia. Oke, udah nampak? Halo, udah nampak? Belum, Pak. Belum. Ini? Ini belum nampak juga ini? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, oke. Pak. Baiklah, udah bisa kita mulai, kita lanjutkan. Bisa kalian lihat ya, ini untuk di apa kita materinya. Tadi sampai teori Brahmana ya, kesatria, sampai kesatria. Teori kesatria. Ya, sekarang teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh George Coates ya. Teori ini antara adanya peran aktif bangsa Indonesia yang masuk berkembang agama Hindu-Buddha. Jadi kalau kita lihat arus balik masuknya dari orang-orang luar ya masuk ke Indonesia sehingga mempengaruhi ya kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia yang mungkin serba keterbukaan dalam sisi budayanya, mereka gampang untuk bisa menerima hal ini ya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah bidang sosial. Kalau di bidang sosial kita lihat ini terdiri ada 4 kasta. Jadi kalau kita lihat pada zaman Hindu-Buddha itu mereka memakai kasta istilahnya ya. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yaitu kasta pendeta, kasta kesatria, kasta bangsawan, yang selanjutnya kasta Waisya, kasta pedagang atau kaum buruh menengah, dan kasta Sudra ya. Itu petani dan Petani ya. kecil dan kaum muda. Ya, baru bidang kepercayaan. Ini tadi bidang sosialnya. Bidang kepercayaannya kita lihat masyarakat Hindu-Buddha itu percaya dengan adanya pola animisme dan dinamisme. Animisme ini percaya dengan adanya roh nenek moyang, ya. Sedangkan dinamisme ini percaya kepada benda-benda yang gaib, ya. Nah, ini Hindu-Buddha mereka yakin dengan hal ini. Tetapi kalau kita dari sisi agama kita Islam itu tidak boleh, ya. Paling tidak tentunya kita tidak boleh mempercayai bahwasanya itu memiliki suatu kekuatan dalam gaib untuk bisa membantu kita, itu tidak boleh. Tapi kita percaya bahwasanya ada makhluk-makhluk lain yang tentunya ciptaan Allah itu yakin, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk membantu kita. Karena tentunya kita selaku manusia adalah manusia paling sempurna ya. Makanya sampai-sampai kalau kita ingat pada sejarah Nabi Adam, bayangkan ya jin itu disuruh bersujud ya kepada Nabi Adam. Artinya menunjukkan bahwasanya sebenarnya kita lebih mulia daripada
alam-alam ibaratnya tadi jin tadi ya. Jadi sehingga kita yakin dengan bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu kita, dan kita juga banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita pada zaman Hindu Buddha tersebut kita lihat ada banyak dewa-dewa mereka. Makanya kalau kita ingat cerita cerita Sunggokong ya kan, yang biksu apa itu. Ini mereka pakai dewa-dewa ya. Seperti itu juga lah kita lihat mereka di sini dalam ini ada dewa-dewanya ya. Dewa api, ada namanya dewa angin, dewa angin, dewa matahari, dewa tanah, bermacam-macam semua dewa. Apa yang mungkin ada di dunia ini semua ada dewa-dewanya ya. Kalau kita tentunya sudah tidak percaya dengan istilahnya dewa-dewa ini. Ada dewa Brahma, dewa pencipta, Wisnu pemelihara ya. Kita percaya bagaimana tentunya Allah menciptakan malaikat ya untuk mengurus dunia ini, tentunya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya, untuk bisa menjalankan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kitab-kitab orang itu juga sudah ada. Kita lihat kitab Tripitaka, artinya 3 keranjang ya. Kalau kitab kita tentunya juga ada ya, kitab kita Al-Qur'an. Jadi kita tentunya percaya Al-Qur'an itu paling sempurna di antara kitab-kitab lain. Tentunya kita ketahui Islam tentunya ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab yang diturunkan ini sesuai pada masanya. Jadi pada masa udah turun Al-Qur'an berarti semua tidak berlaku lagi ya. Injil tidak berlaku lagi karena sudah sempurna. Inilah makanya sekarang ini sudah bagaimana kita dari sisi kitab kita banyak membaca, dan kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an tersebut. Ya, selanjutnya ini kita lihat Buddha dikenal dalam sejarah Siddhartha Gautama. Ini makanya si biksu itu ya. Kita tahu Siddhartha Gautama itu ya penyebar agama Buddha ya. Dan ini tempat-tempat ya umat agama Buddha di India itu Kapilaswatu, Kelainan Sang Buddha, Bodhgaya, tempat Sang Buddha, dan Samad dekat Benares, dan Kusinagara yaitu tempat Sang Buddha wafat. Bidang kebudayaan. Mungkin kalau kita lihat dari segi budaya, kita juga banyak terpengaruhi ya. Budaya yang terkandung di dalam Hindu Buddha ini banyak kita terpengaruhi dalam kegiatan-kegiatan seremonial kita. Dan ini ada huruf-huruf Palawanya. Ini huruf Palawa yang ada pada saat kerajaan Palawa itu yang pengaruh ada Hindu Buddha. Prasastinya ada, dan bahasa Sanskerta, Melayu kuno, Jawa kuno ini ada ya. Jadi ini bahasanya kita lihat aksara Palawa, aksara Managaraka, dan aksara daerah. Jadi tulisan-tulisan ini sesuai dengan kemampuan daya mereka bagaimana memahaminya ya. Kalau kita lihat, kita tentunya huruf-huruf yang mungkin sering kita ketahui ya, minimal huruf-huruf abjad, dan tentunya huruf hijaiyah ya, itu paling tidak harus kita ketahui tentunya. Bidang pemerintahan, pengaruh Hindu Buddha, cara pengorganisasian. Dan ini kita bagaimana cara pemerintahan ini, makanya kita masih ingat bagaimana cerita kerajaan Majapahit, ya kerajaan juga ya yang daerah Jawa itu akibat dengan bidang pemerintahan Hindu Buddha ya. Jadi banyak politik-politik di Indonesia ini juga masih tergolong masih raja. Kayak misalnya kita sekarang ini kalau istilah di Yogyakarta itu masih kental dengan Hindu Buddhanya di sana ya. Bidang pengetahuan Hindu Buddha berupa pengetahuan sistem penanggalan pembuatan candi, yaitu mungkin kita ketahui candi yang terkenal dalam Hindu Buddha itu tentunya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan ya. Makanya istilah ini kita ketahui Masehi itu 165 Masehi ya. Selain itu diterapkannya Candra Sangkala, yaitu susunan kalimat berupa gambar angka, yaitu Candra Sangka ini prasasti ditemukan kayak bahasa Jawa dalam pembuatan candi dan didasarkan kitab Silpa Sastra. Jadi memang kehidupan kita pada zaman dulu sampai sekarang juga masih melekat namanya kebudayaan Hindu Buddha tadi. Karena memang kalau dilihat mereka lebih duluan ya dalam perkembangan dari sisi kebudayaan dan agama ya, mereka dapat ketahui.
untuk masuk ke Indonesia. Ada kerajaan-kerajaannya, kita lihat Hindu-Buddha yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Ini kerajaan ini yaitu prasasti yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti itu menggunakan tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta pada zaman 4 Masehi. Dan prasasti Kutai ini yaitu bahwa ada raja pertama, Raja Kudungga, yaitu anak pertama dari Aswawarman, ya dianggap sebagai Wangsakarta, pembentuk keluarga. Jadi kalau ditanya siapa raja pertama Kutai, jawabannya Kudungga. Ya, ini biasa sering terbit atau keluar ya di dalam ujian. Jadi paling tidak ini kalian harus bisa mengetahui siapa yang raja-raja yang pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ini Mula Warman, ya. Ini Mula Warman ini kita lihat juga raja yang kedua ya setelah Raja Kudungga tadi itu, sehingga ini ada bagaimana juga melanjutkan dari kerajaan tersebut, sehingga kita lihat pada ada prasastinya pada awal abad keempat agama Buddha Hindu telah masuk ke Indonesia. Yang kedua Raja Kutai orang Indonesia asli, buktinya Kudungga dan sejak Raja Aswawarman memakai nama-nama bahasa ya. Baru kita lihat juga di sini kebiasaan membangun tugu merupakan kebiasaan Indonesia pada zaman nenek moyang ya. Jadi memang mereka lebih suka untuk bisa membangun tugu-tugu atau prasasti untuk bisa ya menjadi apa namanya peninggalan peninggalan agar bisa dilihat oleh orang banyak tentunya. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada 400 sampai 500 Masehi. Diduga terletak di Citarum, Bogor, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Ya, ini Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat ya. Jadi kita memang dulu sebelum Indonesia ini bersatu, tentunya kita masih bersifatnya kerajaan, sehingga kerajaan ini nantilah baru udah lama kelamaan baru kita bisa bersatu menjadi yang namanya NKRI ya. Sumber sejarah yang berupa prasasti sebanyak 7 buah. Ada 5 buah yang terdapat di Cirebon, Kebun Kopi, Jamu Pasir Awi, Muara Ciretun ya. Jadi banyak peninggalan ya ini pada masa Raja Tarumanegara. Sumber berita Tiongkok juga ada ditulis Fahien yang beragama ini kalau kita lihat agama apa ini? Agama Hindu ya, yaitu pada tahun 414 Masehi yang pulang dari India ke Tiongkok sehingga ke Pulau Jawa ya. Jadi ini juga menandakan adanya juga masuknya kebudayaan Hindu ya masuk ke Indonesia. Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Purnawarman. Beliau adalah orang Indonesia asli dari memakai nama bahasa Sanskerta ya. Jadi ini Raja Purnawarman ya nama kerajaan yang ada di Tarumanegara. Raja dan rakyat Tarumanegara ini mayoritas beragama Hindu. Memang mereka itu lebih mensosialisasikan atau juga sesuai dengan budaya-budaya mereka sehingga mereka secara tidak langsung ya mempengaruhi ya kebudayaan ada di Indonesia ini. Baru lanjut Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang berdiri pada abad ke-7. Dan ini kita lihat sumber-sumber Kerajaan Sriwijaya bisa kita lihat di beberapa peninggalan ya yang bisa kita lihat. Di antaranya berita dalam negeri ya ini termasuk yaitu prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang ya. Ini ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya kita lihat. Baru ada prasasti Talang Tuo 684 Masehi terdapat di Palembang juga. Ada prasasti Telaga Batu terdapat di Palembang dan prasasti Karangbahari 686 Masehi Karangbahari Jambi ya. Jadi ini daerah-daerah Sumatera ya kalau kita lihat Sriwijaya ini. Baru ada juga prasasti Kota Kapur 68 Masehi di Kota Kapur itu Bangka. Ada prasasti Palas Pasemah ini di Lampung Selatan. Itu masih tadi berita ya berita di dalam negeri. Kalau kita lihat di berita di luar negeri
ini ada prasasti Ligor ya yang ada terdapat di Malaysia. Ya, di Malaysia pada tahun 775 Masehi, dan ini kita lihat ada sebutan raja nama Raja Wisnu dan Syailendra. Mungkin ini terkenal ya Raja Syailendra. Yang B prasasti Kanton di Tiongkok ya. Jadi ini kita lihat juga ada prasastinya, itu prasasti Kanton ini tentang bantuan Raja Sriwijaya dalam memperbaiki kuil agama Cho di Kanton ya. Berita dari Tiongkok, yaitu ditulis Ising, pendeta Buddha, yang ini Pendeta Buddha. Ya, pendeta Buddha pada tahun 671 Masehi ya. Jadi tentunya berita-berita dalam luar negeri ini menjadi peninggalan ya bagi kita dalam mempelajari kehidupan masyarakat Hindu-Buddha ya. Ya, waktu 10 menit lagi sudah kasih kode. Sriwijaya merupakan negara perdagangan militer armada laut yang tentunya merupakan terdapat di Ligor. Dan ini armadanya yaitu menguasai jalur-jalur pelayaran dan pelabuhan, merebut daerah menjadi saingan perdagangan, membasmi bajak laut, menjamin kapal-kapal dagang. Jadi memang kerajaan Sriwijaya ini luar biasa, ya, mempunyai armada laut dan mereka mampu untuk bisa mempertahankan atau mengusir para orang-orang yang masuk untuk bisa ingin menguasai pelayaran atau pelabuhan yang ada di Sriwijaya. Dan tentunya sehingga raja dari kerajaan Sriwijaya ini ya mampu untuk bisa menguasai semua jalur-jalur pelayaran dan pelabuhan yang tentunya ini berada di wilayah kekuasaan ya, Sriwijaya tentunya. Sriwijaya juga pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di wilayah Asia Tenggara. Ini terdapat ada buktinya di beberapa negara ya di Asia Tenggara. Contohnya adanya prasasti Telaga Batu yang bertuliskan Siddharyata berupa perjalanan suci. Adanya juga kita lihat Candi Buddha di Muara Takus Riau dan patung Buddha ya kita jumpai juga di perguruan tinggi Nalanda Benggala India. Jadi kita lihat antara candi dan juga saling tukar pemuda ya dalam untuk bisa belajar agama ini juga dilaksanakan oleh kerajaan Sriwijaya dalam untuk pengembangan pendidikan dan agama di agama Buddha di Indonesia ya. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Ada beberapa faktornya kita lihat, yaitu faktor alam, yaitu kota Palembang makin jauh dari laut, ya sehingga ini sangat susah untuk bisa dikuasai ya karena jarak tadi yang mungkin belum cukupnya mungkin kapasitas dari SDM yang bisa untuk bisa menjaga wilayah tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi, yaitu pendapatan Sriwijaya dari pajak mulai berkurang karena kapal dagang datang ke Sriwijaya makin berkurang. Karena Sriwijaya ini kan harus perdagangan ya dalam sisi pelabuhan tadi, pelayaran, tetapi tahun sudah mengalami penurunan sehingga juga mengalami kemunduran. Yang ketiga adalah faktor politik. Di sini bahwasanya perekonomian makin lemah sehingga Sriwijaya tidak mampu mengontrol daerah kekuasaannya. Karena memang antara ekonomi dan politik ini pasti mempengaruhi. Karena tentunya kalau kita punya modal yang kuat, punya uang, pasti kita juga ekonomi dan politik bisa sejalan ya. Makanya karena politik juga pasti juga terkait sama ekonomi. Jadi dua hal ini sangat penting untuk bisa kita dapatkan ya. Selanjutnya faktor militer. Ya, faktor militer ini yaitu adanya serangan pasukan Dharma Wangsa pada tahun 992 Masehi dan serangan dari kerajaan Kolamandala pada tahun 1003 Masehi dan 1068 Masehi dan serangan Raja Kertanegara Singasari dari ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi dan yang terakhir pendudukan oleh Majapahit sekitar 1377 Masehi. Pendudukan oleh Majapahit sekitar tahun. Iya, jadi memang kalau kita lihat faktor-faktor 4 ini sangat mempengaruhi dengan kemunduran adanya
kerajaan Sriwijaya, sehingga memang ini segala istilah dari faktor eksternal dan internal dari kerajaan Sriwijaya sehingga mengalami kemunduran, ya. Selanjutnya kerajaan Mataram kuno, ya. Pada abad ke-8 berdiri kerajaan Hindu-Buddha, ya, yang bernama Mataram. Ini pada abad ke-8 berdiri kerajaan Mataram kuno, ya. Ini dan dibagi kepada dua pemeluk, yaitu Mataram kuno bercorak agama Hindu dipimpin oleh Wangsawan Sanjaya, dan agama Buddha dipimpin oleh Wangsa Sailendra. Jadi ada dua agamanya kalau kita lihat di pada zaman Mataram kuno. Jadi kalau ada tadi kita lihat kerajaan-kerajaan tadi itu contohnya juga yang ada Hindu Buddha, ya, ini termasuk kerajaan Mataram kuno, ya. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram bercorak Hindu. Ini ada rajanya kita lihat, yaitu Warak Garung, Pikatan, ya, sisa peninggalan candinya juga ada kita lihat, candi berupa Candi Dieng, Candi Bima, Pundak Puntadewa, dan Gedung Songo. Ya, raja-raja ini termasuk raja dinasti Sanjaya. Jadi tadi kan kita ketahui ada kerajaan Mataram bercorak Hindu, dan ada kita lihat juga bercorak Hindu, yaitu kerajaan juga Hindu yang bercorak dengan Buddha, ya, ini dia. Ini yang terakhir, ya, kerajaan Mataram yang bercorak Buddha. Daerah kekuasaan Jawa Tengah, yaitu raja-rajanya ini kita lihat adalah Daranendra, ya, Samaratungga. Jadi Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Jadi ini nama-nama raja bercorak Buddha, ya. Kalau kita lihat peninggalannya adalah Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, ya, dan raja kerajaan dinasti Sailendra, ya. Mataram disatukan kembali dengan pada masa Rakai Pikatan, yaitu kita lihat ini menikah dengan Pramodawardhani, putri Wangsa Sailendra, dan ketika Samaratungga dinasti Sailendra meninggal, terjadi perebutan kekuasaan sehingga antara Balaputra Dewa dan Rakai Pikatan berebut, ya, tapuk kepemimpinan. Tapuk itu menjadi nomor 1 lah, ya, supaya jadi raja. Balaputra Dewa kalah, lari ke Sumatera, menjadi raja Sriwijaya, ya. Perang saudara kekalahan Balaputra Dewa tersebut tertulis dalam prasasti Ratu Boko. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, dinasti Sanjaya dan Sailendra dapat hidup rukun, ya. Banyak candi dibangun pada masa ini. Pengganti Rakai Pikatan diganti dengan Balitung atau Rakai Watukara Diah Balitung 898 sampai 9110. Raja Balitung diganti bertutur oleh Raja Dangsa, Tulodong, Rakai, Rakai Wawa, yaitu Wawa, raja, ya. Dan tentunya raja dinasti Sanjaya yang terakhir, ya. Jadi itu, ya, kita lihat. Mataram kuno terdesak oleh kekuasaan Sriwijaya dipimpin oleh Balaputra Dewa, dan itu terjadi letusan Gunung Merapi, ya. Mataram kekacauan sehingga Rakai Wawa meninggal. Mataram akhirnya dipindahkan Empu Sindok yang merupakan rakyat Jawa Timur. Di Jawa Timur ini didirikan juga dengan nama Medang Kamulan. Keberadaan kerajaan Mataram kuno ini diketahui di beberapa prasasti, ya, contohnya Prasasti Canggal, Prasasti Kedu, yaitu di kita tahun 907, dan, ya, sampai Prasasti Kedu, ya. Oke, kita lanjut Prasasti Kedang, ya, Medang terakhir ini. Prasasti Medang adalah Medang Mulan, yaitu kerajaan yang terdapat di lembah sungai, ya, Brantas, Surabaya, ada Pasuruan dan Malang. Ini ada terdapat sumber sejarahnya itu Prasasti Empu Sindok di Jombang, Prasasti Anjulanda, ya,
di Candi Lor 939 Masehi dan Udah Prasasti begitu. Kalkuta Bu, masa Raja Irlangga dan berita Cina di Dinasti Sung. Bedang Kamulan ini didirikan oleh pendirinya Empu Sindo, ya, dengan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Empu Sindo ini digantikan dengan pada anak masa cucunya bernama Ya, Dharma Wangsa. Dan tentunya kita lihat tahun 1016 Pongwari ini Bedang Kamulan menikahkan dengan putrinya Dharma Wangsa, ya, sehingga kita lihat Airlangga tadi pengikutnya menyelamatkan diri sehingga dikenal dengan disebut Pralaya Medang, ya. Jadi artinya kegiatan dari kerajaan-kerajaan kayak tadi Mataram, ya, sampai mungkin adik abang sampai terjadi percekcokan antara pergantian pimpinan ini jangan sampai terjadi di di kita. Tentunya kita jangan sampai gara-gara mungkin harta atau